Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Berry guys. Jadi di kesempatan kali ini aku dapatkan lagi sebuah kartu grafis ya, yaitu dari arsitektur touring ya, Asus TUF Gaming guys. Asus TUF Gaming graphic card GeForce GTX 1650. Dan ini untuk varian yang sudah GPU Twig 3 ya. Jadi P Gaming yang V2. Untuk unit ini keluaran dari 2023 ya. Ini distributor resmi dari Asus Indonesia tentunya, PT Sempurna Utama. Jadi untuk garansi itu bisa di cover di seluruh cabang Asus di Indonesia, dilengkapi dengan memori GDDR6, DirectX 12, Encel. Yang istimewa untuk kartu grafis TUF ini seperti yang pernah aku bahas di videoku sebelumnya. Jadi dia memiliki keistimewaan ada POST, Power On Self Test. Di awal dia akan muter sebentar untuk inisialisasi dari sistem. Oke, yang pasti di sini adalah unit dari user ya, user personal yang kebetulan informasinya katanya dia dapat hadiah dari vendor dan ini baru dipakai belum begitu lama karena garansinya juga masih panjang sampai 2026. Dan kita akan unboxing dan tes bagaimanakah performa dari kartu grafisnya guys. Let's go. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys. Di sini untuk unitnya, ini boxnya kita buka terlebih dahulu. Untuk spesifikasinya ya, TUF GTX 1650 yang P versi 2 gaming ya. Jadi ini ya keluaran terbaru dari arsitektur touringnya GTX 1650 dari Asus ya. Ini ada GPU Twig 3-nya di sini, ini tanda bahwa ini varian yang terbaru ya, ada logonya ini. Oke, kita akan buka terlebih dahulu boxnya. Pertama di sini kita jumpa ada speed setup, warranty card, dan thank you card. Oke, ada spons penutup bagian atas ya. Ada kartu grafisnya, anti static back original, dan kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi ini emang udah aku keluarin dari anti static backnya guys. Oke, jadi unitnya seperti ini ya, ciri khas dari Asus TUF ya. Jadi dia emang bentuknya itu mantep banget sih ya, secara bentuk kita nggak perlu pertanyakan lagi. Dari Asus TUF itu memang materialnya yang emang kualitas banget. Kemudian dual fan ya, kipasnya ini super duper mantep ya untuk proses pendinginan. Kemudian PCI Express-nya 16 kali 3.0 ya, generasi 3.0. Kemudian di bagian atas kartu grafis ini ada logo seperti ini, logo TUF dan tulisan GeForce GTX dengan 6 pin power dan dilengkapi dengan gold pipe ya, atau copper pipe semua istilahnya ya, kurang lebih kalian bisa menyebutnya terserah dengan nama apa. Kemudian ini di bagian egg house-nya ya, mantap. Kemudian untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya, dan platnya juga mulus bening ya. Unitnya ini jadi bener-bener like new parah guys, like new banget, mantap jiwa. Oke, kita lihat di backbone bagian belakangnya, ini segel pabrikannya masih utuh ya. Dan untuk nomor seri unit dan box udah aku pastiin sama, dan garansi 2026 bulan 5 ya, bulan 5 atau bulan 6, expire-nya di Juni atau bulan Mei ya. Kita akan lanjut tes untuk kartu grafisnya dan kita langsung meluncur ke PC guys. Let's go. Kita nyalakan PC-nya, bismillahirrahmanirrahim. Nice. Itu POST, Power On Self Test. Oke, Asus TUF V2 ya, P Gaming GTX 1650, 6 pin power ya, garansi resmi Asus Indonesia 2026, mantap jiwa, full set, persen user tentunya, 134 buat TDP, display port HDMI tertancap dengan chip dan tampil displaynya juga dengan baik, atas display port bawah HDMI. Suhu di 36 derajat Celcius ya, mantap. Dan kalau kita lihat di sini 165 Hz berjalan dengan optimal. Jadi suhu di 34 rendah, saat ini di 37 derajat Celcius ya. Langsung aja kita reload. Hardware info, 3D Mark, GPU Z, MSI Afterburner. Udah cukup, itu tools utama ya. Perkara yang lain nanti kita browse sambil jalan guys. Jadi ini P Gaming yang V2 ya. Oke, TDP nya kelihatan ya, 23 watt TDP, 32 watt TDP juga. Oke, kita pasang di sini. MSI Afterburner di sini 0 mW tanpa setting aneh-aneh ya, berjalan default. Kita coba lookup dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya.
Oke, jadi ini arsitektur turnya Asus TUF GTX 1650 Gaming OC ya, GDDR6 ini yang V2 yang kita tes ya, yang keluaran terbaru. Jumlahnya 6.600 juta transistor ya, GTX 1650. Kemudian DirectX 12 ya, underscore 1. Dan udah encodernya Gen 7, decoder Gen 4. Dual slot ya, ukurannya ya sudah sering kita bahas, TDP maksimal di 90 watt. Suggested power supply 250 watt, 6 pin power, kemudian clock speed sesuai, memori GDDR6 Hynix 4 GB ya, render config dan theoretical performance juga sesuai. Oke, kita akan langsung aja tes benchmark ya. Untuk kartu grafisnya di 1080p dan ini sudah jalan untuk screen recordingnya. Kalau kita lihat di layar itu voltase di 0,644 standarnya, dan minimal di maksimal idle-nya di 0,738 volt. Kipas muter di 23% RPM ya, semua keseluruhannya sama, baik GPU Fan 1, GPU Fan 2. TDP 33 watt maksimal, idle-nya terendah di 17 watt, dan kita langsung jalanin screen recording guys. GPU clock di defaultnya di 1400-an, memory clock 1500-an, dan efektif boostnya di 1635 MHz ya. Oke, kita start Firestrike Graphic Test 1 ya. Oke, kita tampilin on screen display. Nice. 76 buat TDP ya maksimal. Nggak nyampe 90 guys. Dan ini benar-benar mulus kinyis-kinyis ya untuk tampilan di layarnya. Average 44 fps, 49 derajat Celcius. Mulus banget ya, 75 watt, sudah dapat 900, 1000 frame ya, sudah dapat 1000 frame, 1100, 1200, 1300 frame ya, 51 derajat Celcius, suhu tertinggi untuk grafik test 1. Lanjut ke grafik test 2. Jadi kartu grafis ini dilengkapi dengan copper plate atau biasa yang kita sebut gold plate ya. Ada pipa emasnya, bahasanya pipa emas, sebenarnya itu bukan emas sungguhan, tapi itu memang benar-benar bisa mengakomodir proses pendinginannya dengan sangat optimal ya. Terbukti suhu fullnya di sini ya masih di 51-52 derajat Celcius saja. Dan mantap jiwa tentunya untuk performanya, mulus. 53 derajat. Ini aku tes bener-bener di siang bolong guys. Jam 2 siang ini bener-bener masih panas terik juga di luaran sana. Mantap. 32 realnya. 36, average 40 fps, masih stay adem ayem di 55 derajat Celcius. Kipas juga santuy di 23% aja untuk performa RPM nya di 1100an RPM ya. Lanjut prosesor ya, menggunakan prosesor kartu grafis akan idle di biasanya range 10% sampai 30%-an, karena ini menggunakan prosesor ya untuk rendernya. Mantap jiwa. Jos, lanjut ke combine test nih guys, tes terakhir dari seri GDDR6 nya itu bisa dapat kurang lebih 15 fps ya. Coba kita pantau guys. Startnya di 17 fps, jadi kemungkinan bakal nyentuh 18 atau 19 fps ya. Ini karena ini seri TUF ini masuk tier yang tinggi lah ya untuk GTX 1650 nya, 19 fps guys. Tanpa screen recording auto 20 lebih sih pasti, karena ini kita sambil jalanin screen recording ya untuk mengoptimalkan fungsi dari encodernya ya. Oke, terlihat di sini skornya di 8964, good ya predikatnya dengan suhu tertinggi 56 derajat. Kita coba compare result online ya untuk melihat validasinya. Valid result ya. Di sini karena kartu grafis V2 ya yang terbaru. Jadi keterangannya di sini better than 35% for reset, mantap. 53 derajat Celcius ya, suhunya menggigil parah, gak ada obat. Kalau kita lihat GPU clock berjalan efektif di 1900-an ya. Memory clocknya berjalan di 1500-an. Mantap jiwa, GPU clock frekuensi dan memory clock ya tertingginya di 1900-an.
Dan kalau kita lihat tes 1 achieve 51 derajat, tes 2 di 56 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 51 derajat Celcius. Dan saat ini udah balik lagi ke 47 derajat Celcius ya, suhunya sudah menggigil parah guys, sudah menggigil jos. Jadi dia sudah load sampai di 98-99%, bisa achieve performa yang tetap adem. TDP nya rendah ya, range terkecil 17 watt sampai maksimal 77 watt, jadi nggak sampai 90 watt. Kemudian kipasnya juga santai nih, sama, hanya stay di 23% RPM, yaitu di 1100an RPM average ya. Jadi overall performanya untuk kartu grafis ini benar-benar mantul juga guys. Untuk secara body tampilan tuh emang benar-benar mantep, tough banget. Dan untuk garansi ini masih sangat panjang, di 2026 resmi Asus Indonesia ya, PT Sempurna Utama, dan bisa di handle oleh seluruh cabang Asus yang ada di Indonesia. Oke, buat kalian yang butuh kartu grafis bisa mampir ke lapak Odiberry, bisa cicat-cicat untuk sharing-sharing. Jangan lupa untuk follow sosial media aku. Makasih yang udah like, subscribe, komen. Kita ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.